Eka Priyanti, mahasiswa Unimed, pendidikan guru sekolah dasar, kelas F reguler kelompok 2018. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Pendidikan Jasmani dan Kepramukaan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tumbuh kembang anak dan gerak dasar pada anak. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu tumbuh kembang anak, gerak dasar pada anak? Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, tumbuh. Tumbuh merupakan pertumbuhan bentuk tubuh atau struktur fisik pada anak. Misalnya seperti tinggi badan, berat badan, lingkar tangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kembang. Kembang merupakan bertambahnya kemampuan atau keterampilan pada anak dan juga fungsi alat tubuh pada anak semakin lebih kompleks lagi. Misalnya berjalan. Saat dia balita atau umur 1 atau 2 tahun, anak tersebut hanya bisa merangkak. Nah, dan dengan pertambahan usianya, otomatis anak tersebut sudah bisa berjalan. Lalu yang kedua, menulis. Saat umur 3 atau 4 tahun, anak tersebut hanya bisa menulis huruf seperti A, B, C maupun angka seperti 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, dengan pertambahan usianya, anak tersebut yang sebelumnya hanya bisa menulis huruf, dia pastinya sudah bisa menulis kata, lalu kata tersebut dirangkai menjadi kalimat sederhana. Misalnya seperti saya membantu ibu dan lain sebagainya. Agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka anak tersebut memerlukan sebuah zat gizi seperti karbohidrat, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Lalu diberikannya stimulus atau rangsangan kepada anak tersebut. Nah, di pertumbuhan dan perkembangan anak ini, peran orang tua itu sangat besar dalam memberikan keterampilan atau kemampuan pada anak tersebut. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh dan kembang anak. Yang pertama, satu, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, nutrisi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, anak tersebut memerlukan zat gizi. Yang ketiga, kesehatan. Anak yang memiliki badan yang sehat, otomatis pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat mudah. Sebaliknya, jika anak yang memiliki keadaan tubuh yang tidak sehat, otomatis pertumbuhan dan perkembangannya mengalami perlambatan. Yang keempat, status sosial. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang memiliki ekonomi yang cukup bahkan tinggi, otomatis kebutuhan gizinya akan terpenuhi, bahkan sangat terpenuhi. Sebaliknya, jika anak yang dibesarkan dalam status sosial yang rendah, otomatis kebutuhan gizinya akan tidak terpenuhi. Lalu yang terakhir, lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat penting untuk anak tersebut, karena di lingkungan tersebutlah anak dapat bergaul, bersosialisasi dengan teman sebayanya. Nah, di lingkungan ini juga peran orang tua sangat diperlukan. Nah, hanya itu tentang tumbuh dan kembang anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerak dasar pada anak. Gerak dasar pada anak terdiri dari 4. Yang pertama, lokomotor, yang kedua non-lokomotor, yang ketiga manipulatif, yang keempat non-manipulatif. Yang pertama, lokomotor. Lokomotor merupakan gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya berjalan. Nah, dia kan jalan dari ini posisi utamanya, dia berjalan ke posisi yang selanjutnya ke sini. Nah, bisa juga berlari, melompat, dan lain sebagainya. Yang kedua, non-lokomotor. Non-lokomotor ini kebalikan dari lokomotor. Nah, non-lokomotor merupakan gerakan yang ditandai dengan tidak adanya perpindahan tempat. Misalnya membungkuk, membalikkan badan, menggerakkan tangan. Nah, itu kan hanya bagian tubuhnya aja yang bergerak, tidak melakukan perpindahan tempat. Nah, yang ketiga, manipulatif. Manipulatif merupakan gerakan yang menggunakan alat atau benda-benda di sekitarnya. Contohnya, saya ambil bendanya, misalnya bendanya bola. Nah, bola tersebut bisa dilempar, ditendang, ditangkap, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, yang terakhir, non-manipulatif. Sama seperti sebelumnya, ini kebalikan dari manipulatif, di mana gerakan ini tidak memerlukan benda atau alat-alat di sekitarnya.
seperti salto, berguling, berputar, dan lain sebagainya. Nah, hanya itu saja mengenai gerak dasar pada anak. Gerak dasar yang telah saya jelaskan sebelumnya merupakan pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Hanya itu saja yang saya dapat jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.